Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini acara yang bagi saya sangat penting sekali. Salah satu aspek penting di dalam seminar atau diskusi seperti ini adalah perjumpaan kita dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Itu memberikan pengalaman yang sangat penting sekali. Dan saya senang karena yang diundang di dalam acara ini banyak dari kelompok-kelompok yang sangat beragam. Jadi ini sesuatu yang bagi saya sangat membanggakan sekali, karena ada inisiatif dari kelompok muslim untuk menyelenggarakan perjumpaan seperti ini, termasuk mengundang kelompok-kelompok yang pernah menjadi korban dari fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2005. Itu diundang di dalam forum ini. Itu bagi saya sesuatu yang sangat menggembirakan sekali. Ada kesamaan antara NU dan Muhammadiyah, ya. Ada kesamaan yang menurut saya jarang disadari, yaitu NU dan Muhammadiyah sama-sama menggunakan madhab Syafi'i. Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif, NU ini madhab Syafi'i yang dahulu, ya. Tetapi kedua-duanya memakai madhab Syafi'i. Jadi perjumpaan antara teman-teman Muhammadiyah dan teman-teman NU yang juga terlibat dalam percakapan ini menurut saya sangat baik sekali. Dan juga teman-teman dari kelompok-kelompok yang beragam, dari Syiah, Ahmadiyah, ada dari kelompok dari Kristen, dari Protestan, dari agama-agama lokal. Ini suatu perjumpaan yang luar biasa. Nah, tema yang akan kita bahas pada sesi kali ini adalah mengenai 3 hal, yaitu soal Arabisme, lokalitas atau lokalisme, dan kosmopolitanisme. Saya sebetulnya sudah menulis makalah, tidak panjang tetapi sudah layak disebut makalah, ya. Saya tidak tahu apakah sudah dibagikan atau belum, tapi saya akan membacakan sedikit makalah saya supaya makalah saya ada gunanya. Jadi tema kita tentang 3 hal ini: Arabisme, lokalitas atau lokalisme, dengan kosmopolitanisme. Istilah Arabisme ini istilah yang banyak digunakan akhir-akhir ini, ya. Istilah ini mempunyai pengertian yang negatif. Arabisme itu dimaknai sebagai pemahaman keagamaan yang kearab-araban, ya. Itu makna yang populer. Dan Arabisme ini sebagai ekspresi keislaman dianggap sebagai ekspresi yang negatif, karena tidak berjangkar atau tidak berakar di dalam kultur setempat itu. Jadi ketika istilah Arabisme itu dipakai, itu sebetulnya maknanya adalah sejumlah gagasan, pemahaman, dan juga gerakan-gerakan Islam yang menerjemahkan Islam dengan cara merujuk kepada Arab sebagai referensinya. Tetapi istilah Arabisme ini memang sebetulnya kalau kita telaah itu mengandung banyak kekaburan. Pertama, apa yang dimaksud dengan Arab di sini? Karena Arab itu sebagai kategori budaya, kategori sosial politik, itu sebetulnya bukan sesuatu yang seragam. Arab itu maknanya banyak. Ketika disebut ke Arab-Araban, itu maksudnya Arab yang mana?
Apakah Arab Saudi atau Mesir atau Tunisia atau Aljazair, Yordania, Yaman, itu semuanya Arab ya. Tetapi kita tahu ketika orang-orang itu menggunakan kata Arabisme atau Arabisasi, sebetulnya memang tujuannya adalah Arab Saudi. Tampaknya seperti itu pemahaman yang saya duga begitu. Jadi misalnya ketika ada video viral yang beredar di media sosial ya, ada seorang tokoh yang selebriti dakwah ya, yang meminum air kencing unta misalnya. Itu kan sudah kita pernah melihat video itu. Jadi istilah Arabisme atau Arabisasi ini sebetulnya memang arahnya adalah pemahaman keagamaan yang orientasinya adalah ke Arab. Dalam hal ini sebetulnya adalah yang dituju secara spesifik itu adalah Arab Saudi. Tetapi ini juga bermasalah karena Arab Saudi sebagai suatu negara atau sebagai suatu kategori budaya itu juga tidak monolitik atau tidak statis ya. Saudi sekarang berkembang dan mengalami perubahan-perubahan yang cukup radikal juga di dalam masyarakatnya. Kemudian istilah Arabisme ini juga memang menimbulkan masalah karena Arabisme itu juga kalau di negeri Arab itu adalah nama untuk suatu gerakan nasionalisme Arab sebetulnya. Sosok terpenting dalam gerakan Arabisme ini adalah tokoh-tokoh yang mendirikan partai Al-Ba'ath atau partai Ba'as ya, partai kiri, partai sosialis yang berkuasa di Irak, kemudian di Suriah dan pernah berkuasa juga di Yaman. Nah, itu juga Arabisme sebetulnya atau yang disebut dengan gerakan-gerakan nasionalisme Arab. Salah satu contoh tokohnya adalah Gamal Abdul Nasir ya. Jadi istilah Arabisme ini mengandung makna yang ambigu. Kemudian juga istilah Arabisme itu secara positif pernah menjadi nama suatu gerakan yang muncul pada awal abad 20, akhir abad 19 yang disebut dengan gerakan Nahdah atau gerakan kebangkitan. Gerakan Nahdah ini muncul di dunia Arab akhir abad 19, awal abad 20 dan melahirkan tokoh-tokoh yang cukup penting. Salah satunya adalah tokoh-tokoh yang kemudian menginspirasi gerakan-gerakan nasionalisme di Indonesia. Saya menduga populernya sebuah peribahasa yang kemudian disebut sebagai hadis, yaitu hubbul waton minal iman, yang sekarang begitu populer di Indonesia, itu sebetulnya berawal dari periode Nahdhah ini, periode Arabisme ini. Jadi istilah Arabisme ini memang mengandung banyak banyak ambiguitas atau banyak masalah sebetulnya. Nah, jadi pengertian Arabisme ini sebetulnya dalam konteks percakapan di Indonesia sekarang ini itu maknanya spesifik, yaitu ekspresi keagamaan yang orientasinya adalah Arab. Dalam hal ini adalah Arab Saudi sebetulnya. Karena kedudukan Arab Saudi yang begitu penting di dalam konstruksi keberagamaan umat Islam saat ini. Nah, istilah yang kedua yaitu istilah lokalisme atau lokalitas. Nah, istilah ini menurut saya adalah istilah yang menjadi kontras atau lawan dari Arabisme. Jika Arabisme adalah suatu pemahaman keagamaan yang orientasinya adalah Arab, dalam hal ini adalah Arab Saudi, maka lokalisme ini adalah suatu pemahaman yang sebaliknya, yaitu yang lebih akrab dengan kebudayaan dan kultur lokal. Nah, di dalam lokalisme dan lokalitas ini kemudian kita bisa melihat beberapa ide yang muncul di tanah air.
Misalnya gagasan Gus Dur tentang pribumisasi Islam, itu masuk di dalam kolom tentang lokalisme dan lokalitas ini. Kemudian Islam Nusantara, itu juga bagian dari pemahaman keagamaan yang merupakan antitesis dari Arabisme itu. Memang ketika wacana Islam Nusantara dan wacana pribumisasi Islam itu muncul, sebetulnya memang istilah ini itu memang diciptakan oleh para pemakainya karena ada suatu imaginary opponent, ada lawan yang dibayangkan. Nah, lawan yang dibayangkan oleh istilah Islam Nusantara dan pribumisasi Islam itu sebetulnya adalah kelompok-kelompok Puritan yang muncul sejak tahun 80-an. Seperti kita tahu, sejak menangnya revolusi Iran pada tahun 79, itu ada suatu fenomena global di dunia Islam yang disebut dengan revivalisme. Nah, di dalam revivalisme ini ada suatu tren yang cukup dominan, yaitu memahami Islam yang murni, yang Puritan, yang otentik. Yang ini berlawanan dengan corak-corak Islam yang lebih berakar kepada tradisi-tradisi setempat, ya. Nah, jadi musuh, mungkin bukan musuh, tapi lawan yang dibayangkan dari istilah Islam Nusantara dan pribumisasi Islam itu adalah suatu gerakan Islam yang di dalam kalangan sebagian sarjana itu disebut sebagai Islam transnasional. Itu sebetulnya lawan yang dibayangkan. Nah, kemudian istilah yang terakhir, kosmopolitanisme. Dari kata kosmopol artinya kota dunia, itu istilah ini sebetulnya istilah yang juga secara tidak langsung merupakan lawan dari Arabisme. Nah, kosmopolitanisme ini sebagai gagasan ini juga menarik karena ada suatu aspirasi tertentu yang tersimpan di dalam kosmopolitanisme ini. Kosmopolitanisme itu sebagai gagasan adalah menghendaki Islam yang terbuka kepada budaya dunia. Nah, contoh yang terbaik gagasan tentang kosmopolitanisme ini adalah gagasan yang dulu pernah dibawa oleh Cak Nur, kemudian juga oleh Gus Dur. Yang intinya adalah kosmopolitanisme itu adalah sikap terbuka kepada elemen-elemen kebudayaan yang datang dari luar Islam, terutama kebudayaan-kebudayaan besar. Contoh terbaik di dalam era klasik adalah gerakan penerjemahan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Itu contoh dari kosmopolitanisme yang sering disebut oleh Profesor Nurcholish Madjid. Nah, saya masih ingat saya pernah melakukan perjalanan bersama dengan Buya Syafi'i Ma'arif ke suatu pertemuan antar agama di Yordania. Nah, waktu kita transit di Doha atau Abu Dhabi ketika itu ada masalah di keimigrasian itu. Nah, Buya Syafi'i ketika itu mungkin sudah lelah, ya, sehingga dia marah. Kemudian terlontar kata-kata dari mulut dia, semoga ini bukan merupakan ghibah yang berdosa, tapi nggak apa-apa saya ceritakan. Buya Syafi'i mengatakan, ini manajemen unta ini. Keras sekali, dan itu dia sengaja teriak supaya pegawai imigrasi Arab mendengar kata-kata itu, tapi mereka kan nggak paham. Ini manajemen unta itu. Nah, jadi Buya Syafi'i Ma'arif itu punya kritik-kritik yang cukup keras terhadap Arabisme, Arabisasi dan seterusnya. Apalagi kita tahu bahwa inspirasi dari gagasan Buya adalah Fazlur Rahman. Fazlur Rahman terkenal dengan gagasan pokoknya mengenai konsep etiko-religius dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran dipandang sebagai gagasan yang bersifat etis dan religius, ya, etiko-religius, yang mengandung nilai-nilai yang universal.
kebudayaan Arab itu bukan bagian dari konsep etiko-religius dalam Al-Quran ini. Nah, Buya Syafi'i sangat dipengaruhi oleh Fazlur Rahman ini sehingga dia sangat kritis kepada Arabisme. Nah, tetapi Buya Syafi'i juga tidak setahu saya bukan sosok yang berbicara banyak mengenai soal pribumisasi Islam, ya. Tidak banyak, meskipun dia tidak anti terhadap konsep ini. Buya Syafi'i itu sangat menginginkan agar Islam ini bisa menjadi bagian dari peradaban dunia, dan untuk itu Islam harus ditafsirkan ulang melalui gagasan Rahman tadi itu, yaitu Quran yang dipandang sebagai kitab suci yang mengandung pesan-pesan etiko-religius, bukan pesan-pesan yang bersifat partikular, yang dekat dengan kebudayaan Arab misalnya. Karena itu Buya Syafi'i misalnya mengkritik keras sekali konflik Sunnah dan Syiah. Bagi dia, membawa konflik Sunnah, Syiah dan semacam itu ke Indonesia itu sama dengan merawat memori Arab lama. Karena itu dia mengkritik sekali kelompok-kelompok yang mencoba membawa konflik antara dua kelompok besar ini ke Indonesia. Nah, saya malah nggak jadi baca makalah saya, tetapi nanti biar dibagikan. Tetapi intinya adalah bahwa tiga gagasan ini menurut saya pada akhirnya adalah tiga gagasan ini mewakili suatu kompetisi tentang definisi Islam. Jadi entah Arabisme atau lokalisme atau kosmopolitanisme, ini sebetulnya adalah bagian dari dinamik dalam masyarakat Islam kontemporer untuk mendefinisikan apa itu Islam sebetulnya. Nah, persis di sini sebetulnya pertempuran terjadi. Pertempuran yang kita hadapi di semua negara-negara Islam sekarang ini adalah pertempuran mendefinisikan Islam. Nah, Islam itu didefinisikan secara beragam oleh kelompok-kelompok yang menganut tiga aspirasi tadi itu, aspirasi Arabisme. Tentu saja kelompok-kelompok yang aspirasinya itu adalah Arabisme, mereka tidak memandang bahwa corak keislaman yang mereka ikuti itu artinya adalah corak keislaman yang Arabistik gitu. Ketika kelompok-kelompok Salafi misalnya menganjurkan orang berjenggot misalnya, bagi dia jenggot bukan Arab. Istilah Arabisme itu kan istilah yang diciptakan oleh kelompok yang ada di seberangnya atau lawan mereka. Bagi kaum Salafi, memakai jenggot, memakai simbol-simbol yang berasal dari kehidupan sehari-hari Nabi, itu adalah bagian dari inti ajaran Islam. Itu bukan Arab. Jadi istilah Arab di sini dan kearab-araban itu juga istilah yang diperebutkan atau dipertarungkan definisinya itu. Kemudian misalnya istilah tentang lokalisme atau lokalitas itu, bagi orang-orang yang Puritan misalnya, lokalisme itu bukan sesuatu yang ditolak sebetulnya. Mereka juga tidak menutup diri kepada lokalitas, mereka terbuka. Cuma bagi mereka lokalitas ini bisa diterima sejauh tidak bertentangan dengan Islam. Jadi sebetulnya ya, pertarungan antara tiga istilah ini sebetulnya pertarungan yang batas-batasnya sebetulnya tidak bisa ditetapkan dengan jelas. Karena masing-masing kelompok mengaku sebagai otentik, sebagai Puritan, sebagai sesuai dengan ajaran Islam, dan mereka tidak sedang menganjurkan kebudayaan Arab. Karena apa yang kita kira sebagai kebudayaan Arab bagi mereka itu sesuatu yang bersifat Islami itu. Jadi ini memang pertarungan yang sedang berlangsung. Isu tentang perseteruan dan
polarisasi dalam media sosial antara dua kubu ini, antara kubu Arabisme dan kubu lokalisme, atau lebih tepatnya lagi adalah antara kubu Islam Nusantara dengan kubu Islam Puritan. Kira-kira kan begitu. Kalangan Islam Puritan atau yang konservatif meledek teman-teman yang membawa wacana Islam Nusantara dengan mengatakan nanti kalau mati mau dibungkus kain kafan atau kain batik. Nah, itu salah satu ledekannya ya. Tapi kemudian yang Islam Nusantara juga meledek balik kepada teman-teman yang Puritan ini ya. Jadi ini perseteruan ini tidak bisa kita abaikan, memang terjadi di dalam masyarakat. Dalam makalah saya menyebutnya sebagai war within. Ini perang di dalam umat Islam. Perang dalam pengertian pertarungan mendefinisikan Islam. Itu terjadi memang sekarang ini. Dan war within ini, perang dalam tubuh umat Islam ini diperkuat gaungnya atau ekonya oleh adanya media sosial. Nah, ini menurut saya memang tantangan. Saya sendiri tidak suka atau tidak nyaman dengan perseteruan seperti ini. Karena perseteruan seperti ini sebetulnya seringkali itu tidak menyentuh substansi masalah. Ini salah satu problem yang kita hadapi di Indonesia akhir-akhir ini adalah merosotnya percakapan ilmiah. Sekarang ini percakapan Islam direduksi menjadi tweet war atau perang antara netizen. Percakapan yang betul-betul substantif dan merangsang pikiran itu sekarang jarang terjadi. Sekarang perang pesan di Facebook atau perang share di WhatsApp atau perang di dalam Twitter. Nah, perang ide seperti zaman Cak Nur, zaman Buya Syafi'i Ma'arif awal tahun 80-an, 90-an ketika baru pulang dari Amerika, itu sekarang berkurang. Jadi ada kemerosotan percakapan ilmiah. Sementara kalangan kampus sekarang seperti menikmati narsisisme akademis. Mereka sibuk memproduksi artikel-artikel yang bisa dimuat dalam indeks Scopus supaya sempat meraih gelar profesor. Ini problem menurut saya. Di satu pihak ada narsisisme akademis yang membuat kalangan kampus menjadi terisolasi dari masalah-masalah yang real. Di pihak yang lain umat tidak bisa menikmati percakapan pemikiran yang substantif. Seperti yang saya alami, ya ini biasa, orang tua selalu nostalgia dengan masa lampau. Saya ini kan generasi lama. Tua sih belum, tetapi generasi, yang jelas saya bukan generasi milenial. Saya masih menikmati misalnya jurnal Prisma, Ulumul Quran, jurnal Kalam dan seterusnya. Kita membaca. Sekarang ini tidak ada lagi platform atau tempat untuk melakukan percakapan ilmiah yang mendalam. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya polarisasi. Kenapa terjadi polarisasi? Karena ada pendangkalan pemikiran. Karena ketika pemikiran itu dangkal, itu memang mudah tabrakan. Karena di dalam gagasan yang dangkal tidak ada nuansa, tidak ada ambiguitas, tidak ada berbagai kemungkinan tafsir. Di dalam percakapan-percakapan publik yang dangkal, semua hal bisa diringkas atau dikurung di dalam label-label yang sederhana. Dan itulah yang menjelaskan kenapa terjadi polarisasi.
Karena itu saya senang sekali mengadakan forum seperti ini. Kita berpikir kembali. Model kita itu adalah Cak Nur, Profesor Cak Nur Nurholis Majid, Buya Syafi'i Ma'arif, Gus Dur dan sebangsanya. Itu model-model sarjana yang saya impikan. Menggabungkan antara scholarship dan activism, antara kesarjanaan dengan aktivisme sosial. Bukan sarjana yang narsis, sibuk dengan artikel-artikel ilmiah, tidak peduli apakah artikel itu menimbulkan percakapan atau tidak. Itu menurut saya problem. Saya tidak tahu bagaimana membuat polarisasi ini bisa diatasi dan terjadi kolaborasi antara kelompok yang Arabistik dan kelompok yang lokalistik, saya tidak tahu. Tetapi salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah membuka kembali ruang percakapan yang lebih dalam. Dan jangan mudah tergoda untuk masuk di dalam percakapan-percakapan yang dangkal di dalam ruang-ruang seperti media sosial itu. Tentang bagaimana menguatkan lokalitas, ya. Soal lemahnya pengajaran tentang, misalnya contoh saja, itu bukan satu-satunya, tapi aksara Hanacaraka misalnya. Nah ini menarik karena disebut istilah aksara Hanacaraka. Ada fakta sejarah yang menurut saya menarik, dan saya kira fakta ini juga banyak tidak diketahui oleh teman-teman Muhammadiyah sendiri. Pada tahun-tahun 20-an, 30-an itu banyak sekali buku-buku yang ditulis mengenai keislaman, mengenai panduan cara salat, bagaimana membaca Quran, terjemahan Quran dalam bahasa Jawa, yang itu ditulis di dalam aksara Hanacaraka. Kebanyakan terbit di kota Solo, dan penulisnya kebanyakan adalah teman-teman Muhammadiyah, para ulama, sarjana, dan penulis-penulis Muhammadiyah. Jadi penulis-penulis Muhammadiyah pada awal abad 20 itu banyak menulis karya-karya dalam bahasa Jawa dengan aksara Hanacaraka. Artinya Muhammadiyah periode awal itu sangat lokal sekali sebetulnya. Mungkin belakangan agak kosmopolitan lalu meninggalkan lokalitasnya. Jadi pada periode awal itu karya-karya di dalam tuntunan keislaman dalam aksara Hanacaraka itu banyak. Saya masih punya beberapa karena saya beberapa waktu yang lalu sempat menekuni aksara Hanacaraka ini. Saya belajar kembali, mendalami manuskrip Jawa, dan saya bertemu dengan beberapa itu tulisan-tulisan oleh penulis-penulis Muhammadiyah dalam bahasa Jawa, aksara Jawa. Nah, menurut saya ini perlu diingatkan kembali memori tentang Hanacaraka dalam Muhammadiyah ini, karena dulu Muhammadiyah itu karena lahir di keraton, maka identik dengan aksara Hanacaraka dulunya. Sementara NU itu lebih identik dengan aksara Pegon karena jauh dari keraton. Kenapa jauh dari keraton? Gara-garanya adalah perang Diponegoro. Perang Diponegoro itu menandai perpisahan antara kalangan pesantren dengan kalangan kerajaan. Karena kecewa, dulunya kerajaan dan pesantren itu menjadi satu. Karena itu dulu Melangi, Krapyak, kemudian Jamsaren itu sebetulnya adalah pondok-pondok yang dekat dengan kalangan istana. Termasuk di Jawa Barat juga, Pondok Buntet, ya, Pondok Buntet itu dulu bagian dari kerajaan Kanoman di Cirebon. Tapi ketika istana itu kemudian berpihak kepada Belanda, kepada VOC pada abad 19, ya, itu kemudian terjadi keretakan hubungan antara kalangan pesantren dengan kalangan istana. Pesantren mengambil jalur di luar istana, salah satu penandanya adalah menggunakan aksara Arab Pegon.
Itu genealogi atau genesis atau asal usul kenapa Arab Pegon itu begitu populer di dalam kalangan pesantren NU. Nah, Muhammadiyah karena lahir di dalam di kauman di lingkungan keraton, maka aksara Honocoroko sebetulnya itu sangat banyak dipakai oleh kalangan Muhammadiyah awal. Nah, saya mendukung penguatan lokalitas ini dan saya kira wacana mengenai pribumisasi Islam dan Islam Nusantara yang dibawa oleh teman-teman Nahdliyin itu sebetulnya memperkuat aspek lokalitas itu. Memperkuat aspek lokalitas. Cuma menurut saya baik kosmopolitanisme maupun lokalitas itu dua-duanya bagi saya penting itu. Jadi kalau kita mau melakukan telaah yang lebih komprehensif sebetulnya kita membutuhkan ketiga-tiganya. Jika Arabisme itu kita maknai sebagai semacam hasrat atau aspirasi atas puritanisme, kemudian lokalitas itu kita pahami sebagai aspirasi untuk mengakar ke dalam tradisi lokal, kosmopolitanisme itu terbuka kepada dunia luar, sebetulnya kita bisa menciptakan model keberagamaan yang menggabungkan tiga-tiganya. Kenapa tidak? Karena bagi saya puritanisme itu di dalam aspek tertentu juga kita perlukan. Jika selama ini puritanisme itu identik dengan kalangan Salafi atau sebagian teman-teman Muhammadiyah misalnya, tetapi di dalam NU juga ada juga puritanisme itu. Ada puritanisme itu. Misalnya kalangan pesantren itu kan tidak terlalu menyukai misalnya ekspresi-ekspresi kejawen dan kebatinan. Kan ada ketegangan antara kalangan kejawen dengan kalangan putihan dalam istilah antropologi itu. Jadi sebetulnya ada puritanisme dalam derajat tertentu di dalam komunitas Nahdliyin juga. Jadi kita perlu juga puritanisme, tapi puritanisme yang sehat. Puritanisme yang hasanah. Ada bid'ah hasanah, ada puritanisme yang hasanah juga. Yaitu puritanisme yang sehat, yang berimbang. Yaitu kita mengakar kepada sumber-sumber asli dalam Islam, tetapi manifestasi dan artikulasinya tidak bisa memisahkan diri dari unsur lokalitas itu. Nah, di sisi yang lain kita juga perlu kosmopolitanisme Islam berkemajuan ala Muhammadiyah, karena tidak bisa diingkari kita tidak bisa menutup diri dari dunia luar itu. Dan bagi saya ini bisa menjadi inspirasi bagi kita ke depan ya. Bagaimana menyatukan antara tiga hal itu dan bagaimana kita tidak mengkontraskan dan memperlawankan. Ini menurut saya salah satu upaya penting ke depan adalah bagaimana kita ini menghindari polarisasi. Saya sedih sekali dalam semua hal orang mencari masalah sekarang ini. Kenapa ya? Kalau bisa tengkar kenapa damai? Itu seperti itu. Kalau bisa perang kenapa damai? Itu seolah-olah begitu keinginannya publik sekarang ini. Makanya kalau ada orang tengkar, publik itu senang sekali. Mereka tepuk tangan dan menggelar tikar. Lalu menyeduh kopi, itu istilah dalam Twitter itu. Kalau ada orang tengkar tweet war, langsung tanggapannya seduh kopi, gelar tikar. Artinya apa? Menonton orang bertengkar itu adalah kegemaran tersendiri sekarang itu. Kemudian bagaimana kalangan Islam modernis kota bisa juga menyeberang ke ke wacana lokalitas ini. Saya kira pelan-pelan kita menyaksikan hal ini di Muhammadiyah juga. Ya. Ada aspirasi untuk menghormati juga lokalitas juga itu. Sekarang sudah mulai muncul itu. Bahkan sekarang ini kalau kita mau jujur di kalangan Salafi sendiri, yang selama ini kita anggap puritan, itu juga ada kecenderungan untuk ingin mengadopsi budaya lokal itu. Nah, saya berdoa semoga nanti ada Salafi Nusantara pada suatu saat ya.
Kalau sudah jadi Salafi Nusantara itu insya Allah kita bisa damai itu. Ya sudah, kita beda pendapat soal tahlil, soal ziarah kubur, soal apa itu nyadran segala, oke lah nggak apa-apa. Tapi mereka bisa mengapresiasi budaya lokal. Seperti Muhammadiyah sekarang juga melaksanakan upacara haul, tapi haul pemikiran. Nah, itu kan keren itu. Ada kombinasi antara dua hal. Bahwa kemajuan Islam itu terjadi sebetulnya bukan semata-mata karena ajarannya, tapi karena faktor politik, yaitu tegaknya empire atau empire dalam bahasa teman-teman Malaysia, kerajaan besar yang terbuka kepada peradaban yang lain. Itu betul menurut saya. Jadi munculnya kerajaan-kerajaan besar di dalam sejarah Islam yang terbuka kepada peradaban lain, karena kalau nggak terbuka juga dia nggak bisa survive. Itu yang menjelaskan kenapa ada kosmopolitanisme itu. Nah, menurut saya salah satu cara untuk mengembalikan kosmopolitanisme ini tidak ada lain kecuali memang memperkaya bacaan memang. Ita'amul masakin itu tidak sekedar memberi makanan berupa nasi atau jagung, tetapi juga literasi. Nah, persis di sini bacaan yang banyak itu menentukan perspektif memang. Saya ingin memberikan testimoni kecil dari sudut pengalaman kami di Nahdlatul Ulama. Peran besar yang mengubah generasi NU itu ada pada tangan Gus Dur. Dan salah satu cara yang dilakukan Gus Dur adalah mengenalkan bacaan-bacaan baru. Ketika generasi NU mengenal pemikir-pemikir Mesir seperti Hasan Hanafi pada tahun 80-an, itu sumbernya dari Gus Dur. Kemudian mengenal para pemikir-pemikir yang lain yang cukup terkenal di Timur Tengah seperti Muhammad Abid Al-Jabiri, termasuk Abdullahi An-Naim, Muhammad Arkun. Saya mengenal Arkun dari Gus Dur. Nah, bacaan baru ini itu betul-betul penting. Bacaan baru itu betul-betul penting. Pengalaman personal saya, bacaan baru yang dibawa Gus Dur ini, dia tidak pernah mengatakan baca buku ini, tidak. Gus Dur hanya mengutip Hasan Hanafi dalam salah satu tulisannya di Prisma. Pada tahun 80-an ketika dia nulis mengenai tema apa saya lupa, dia mengutip disertasinya Hasan Hanafi dalam bahasa Perancis. Kebetulan saya baca itu, kebetulan saja. Lalu kemudian saya penasaran, Gus Dur kok merujuk kepada pemikir ini siapa? Lalu saya cari sendiri. Jadi bacaan baru bagi saya penting banget. Mengembangkan literatur, literasi dalam bacaan-bacaan yang terbuka itu ya. Nah, terakhir soal Saudi Arabia. Saya tidak bisa membahas detail, tetapi perasaan saya mengenai Saudi Arabia sebetulnya agak campur aduk ya. Di satu pihak saya suka adanya perkembangan-perkembangan yang makin terbuka di Saudi Arabia sekarang, tapi di segi lain saya juga cemas. Karena perubahan-perubahan ini adalah perubahan-perubahan yang didikte dari atas itu. Bukan merupakan perubahan yang berlangsung secara organik dari masyarakat sendiri. Saya ambil contoh waktu saya umroh sebelum pandemi, saya berkunjung ke Universitas Madinah. Itu perguruan tinggi yang sangat penting perannya dalam menyebarkan ideologi Wahabi ke seluruh dunia. Itu Jami'ah Al-Islamiyah Madinah Munawwarah. Nah, setelah MBS berkuasa ini, kemudian ada kebijakan yang dipaksakan tanda kutip oleh negara untuk membuka kesempatan perempuan untuk belajar di Jami'ah Madinah ini. Dan dipaksa mereka harus membuka kuliah itu. Kemudian yang kedua, negara memaksa kepada universitas ini untuk mengadakan konser musik live di dalam upacara pameran buku tahunan yang diadakan di perguruan tinggi itu. Sementara kaum
Salafi tradisional itu cenderung mengharamkan musik. Jadi ini perkembangan-perkembangan yang di satu pihak menggembirakan karena mengarah kepada keterbukaan, tapi problemnya adalah ini bukan sesuatu yang secara organik muncul dari bawah itu. Nah, kita tidak tahu seberapa lama perubahan atau tanda kutip progres semacam ini itu bisa bertahan. Kalau misalnya kekuasaan runtuh, apakah balik kembali kepada orde yang lama? Itu pertanyaan besar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.